kelompok 2. Di sini kami akan membahas materi tentang metode pembelajaran. Perkenalkan, saya Sania Jaro sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya ada Non Aida Adrina, Yati, Maulida Sari, Rizky Mawaddah, Tiara Budi Lestari, kami Khalifah Fitri dan Siti Nakaja. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Mela Mustika Sari yang telah mempersilahkan kami. Kenapa salah? Ulang. Pendidikan dan pengajaran merupakan persoalan yang kompleks sebab banyak hal yang mempengaruhinya. Salah satu faktor itu diantaranya adalah guru. Dari latar belakang tersebut dapat kita temukan sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana seorang guru dapat memberikan metode atau cara yang baik dalam proses pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik untuk sebuah keberhasilan belajar. Pengertian dari metode pembelajaran yaitu secara etimologis, istilah metode berasal dari bahasa Yunani yaitu metodos. Kata ini terdiri dari dua suku kata, yaitu meta yang berarti melalui atau melewati dan hodos yang berarti jalan atau cara. Metode berarti jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan. Dalam bahasa Arab, metode disebut dengan takrikat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kemudian ada pemilihan dan manfaat metode pembelajaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan pembelajaran yang tertuang dalam RPP atau rancangan pembelajaran antara lain: yang pertama, faktor guru. Faktor guru dalam hal ini berkaitan dengan keterampilan mengajar, mengelola tahapan pembelajaran, dan memanfaatkan metode serta media pembelajaran. Yang kedua, ada faktor siswa, berkaitan dengan karakteristik siswa, baik secara umum maupun khusus atau personal. Kemudian ada faktor kurikulum, berkaitan dengan rumusan tujuan pembelajaran atau standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan pengorganisasian isi pembelajaran. Yang keempat yaitu faktor lingkungan, perlu diperhatikan lingkungan fisik dan non-fisik yang menunjang situasi interaksi belajar mengajar secara optimal. Kemudian dilanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, selanjutnya ada pun hal yang perlu diperhatikan dalam memilih metode, yaitu pertama, tujuan pembelajaran. Selain kompetensi sesuai bidang studi, juga perlu dikembangkan pendidikan karakter. Kedua atau B adalah karakteristik materi pembelajaran, kemudian jenis atau bentuk kegiatan. Selanjutnya ada ukuran kelas, kepribadian dan kemampuan guru, karakteristik siswa, waktu dan sarana dan prasarana yang tersedia. Kemudian dilanjutkan oleh materi selanjutnya yaitu manfaat penggunaan metode yang tepat dalam pembelajaran. Ini yang pertama, mengarahkan proses pembelajaran pada tujuan pembelajaran. Kemudian menghilangkan dinding pemisah antara guru dan siswa. Yang ketiga, menggali dan memanfaatkan potensi siswa secara optimal. Yang keempat, memberikan kesempatan siswa untuk belajar secara optimal. Yang kelima, menjalin kemitraan antara guru dan siswa. Kemudian mempermudah penyerapan informasi dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan atau fun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Greg. Selanjutnya itu ada jenis-jenis metode pembelajaran. Yang pertama, jenis metode pembelajaran ini ada 16 macam metode. Nah, yang pertama itu ada metode ceramah. Metode ceramah ini dalam penerapannya itu perlu memaksimalkan pemahaman dan ingatan. Seperti yang kita ketahui, metode ceramah ini sering digunakan oleh guru dalam artian guru yang menyampaikan materi terlebih dahulu dan siswa hanya mendengarkan. Yang kedua itu ada metode tanya jawab. Pada metode tanya jawab ini, pertanyaan itu terfokus adalah pertanyaan yang hanya digunakan untuk mengetahui perhatian atau pemahaman peserta didik pada topik yang akan dipelajari. Nah, yang ketiga itu ada metode resitasi. Metode resitasi ini sendiri diterapkan dengan menggunakan pola, yaitu
guru bertanya kepada peserta didik dan peserta didik memberikan respon, lalu guru pun memberikan reaksi atau tanggapan dari respon si peserta didik. Selanjutnya selanjutnya ada metode praktik dan juga drill. Metode praktik dilakukan setelah materi dipelajari atau guru memberikan demonstrasi dan murid nanti akan melakukan percobaan. Metode drill digunakan ketika peserta didik diminta mengulang informasi pada topik-topik khusus sampai dapat menguasai topik-topik yang diajarkan. Lalu kemudian ada metode jigsaw. Nah, metode jigsaw ini pada dasarnya merupakan metode diskusi kelompok. Selanjutnya ada metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pembelajaran yang mengarahkan pembelajaran untuk berpusat pada siswa yang nanti akan membentuk kelompok-kelompok dan diberikan beberapa materi yang berbeda. Lalu ada juga metode investigasi. Metode investigasi dapat dilakukan secara kelompok maupun individu. Metode ini dilakukan dengan cara melibatkan peserta didik dalam kegiatan investigasi suatu penelitian atau penyelidikan. Selanjutnya akan dilanjutkan materi berikutnya. Ya, selanjutnya ada metode inquiry, yaitu penemuan. Metode inquiry adalah metode yang melibatkan peserta didik dalam proses pengumpulan data dan pengujian hipotesis. Selanjutnya ada metode pemecahan masalah, problem solving, yaitu metode yang potensial untuk melatih peserta didik berpikir kreatif dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi secara individu maupun kelompok. Selanjutnya ada metode mind mapping, adalah metode pembelajaran dengan cara meringkas bahan yang perlu dipelajari dan memproyeksikan masalah yang dihadapi ke dalam bentuk peta atau grafik sehingga lebih mudah memahaminya. ya, selanjutnya ada metode student team achievement deficiency atau STEP. Metode STEP merupakan kombinasi dari metode ceramah, questioning, dan diskusi. Yang selanjutnya ada metode team game turnamen atau TGT, yaitu metode TGT ini melibatkan aktivitas peserta didik tanpa perbedaan status dengan struktur teman sebaya dan mengandung unsur permainan dan penguatan. Yang selanjutnya ada metode number heads together, yaitu metode number heads together merupakan metode pembelajaran diskusi kelompok yang dilakukan dengan cara memberi nomor kepada semua peserta dan kuis untuk didiskusikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, tiga metode yang terakhir yaitu metode metode pembelajaran yang dilaksanakan secara berpasangan. Misalnya pasangan antara soal dan jawaban. Yang kedua yaitu metode think, fire, and share, yaitu metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara sharing pendapat antar siswa. Yang terakhir yaitu metode role playing atau bermain peran. Metode ini yaitu dilakukan dengan cara mengarahkan peserta didik untuk menirukan aktivitas atau mendramatisasikan situasi, ide, ataupun karakter khusus. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Nah, dari hasil penyampaian materi kami tadi dapat disimpulkan bahwa metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Ini berarti metode yang digunakan untuk merealisasikan strategi yang ditetapkan. Nah, ada berbagai bentuk metode pembelajaran, ada metode jigsaw, ada inquiry, make a match, pemecahan masalah, dan banyak lagi lainnya. Ya, cukup sekian dulu presentasi kami hari ini. Salah hilap mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.